Aku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Shalom, selamat sore untuk jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita patut bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita.
terutama dalam sepanjang 1 minggu yang telah kita lalui bersama. Begitu banyak hal yang telah kita lakukan, kita rasakan. Saya mempersilakan jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita meminta Tuhan agar melayakkan kita untuk datang kepadanya sore hari ini. Saat teduh selesai, sebagai bentuk ucapan syukur kita, saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan menikmati kasih. Mari jemaat Tuhan, kita datang menghadap hadirat-Nya. Mari buka hati kita untuk menikmati kasih-Nya yang dicurahkan di tempat ini. Kita percaya di dalam hadirat-Nya ada kekuatan baru, kekuatan yang memulihkan, kekuatan yang membangkitkan. Terima kasih Yesus, kami mau menikmati kasih-Mu. Katakan saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita ulang bunyi dari awal. Katakan saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu,
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Ya Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami, di dalam roh-Nya yang kudus yang membawa kami untuk menyembah-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, kami tahbiskan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya, kiranya jadi di dalam nama Bapa, nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Amin. Masih semangat untuk bernyanyi bagi Tuhan? Mari kita menyanyikan, mari kita sambung pujian kita menyanyi pujian Tuhan Yesus Baik. Katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berilah bagi nama Tuhan.
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sepanjang 1 minggu ini ada begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan, baik itu dari tindakan, perkataan, perbuatan yang menyakiti hati sesama kita, terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mazmur nomor 51 ayat 1 sampai dengan 13. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah aku wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali pada kegirangan karena keselamatan yang daripadamu, dan lengkaplah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Dengarkanlah berita anugerah dari firman Tuhan yang diberikan kepada kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Simon Tarigan MTH. Namun sebelum itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita memfokuskan hati dan pikiran kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan selidiki aku. Selidiki aku
tiba saatnya Engkau menyelidik hati kami melalui firman-Mu yang tertulis yang akan kami dengar pada sore hari ini. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, dan kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk menerangkan segala kebenaran ini kepada setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Oleh Yesus Tuhan kami, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Salam. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Hanya 2 ayat saja. Kitab Wahyu pasal 3, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenal Tuhan itu baik. Namun dikenal Tuhan jauh lebih baik. Jadi mengenal Tuhan baik, tapi dikenal Tuhan jauh lebih baik. Percaya Tuhan baik, tapi dipercaya Tuhan itu jauh lebih baik. Pada waktu Yesus ada di dunia ini, banyak orang yang mengenal Dia. Banyak orang yang percaya kepada Dia. Tapi Dia menyingkir, saudara. Dia mengatakan, aku tidak kenal kamu. Satu kali lagi Dia mengatakan, Dia tidak mempercayai mereka. Karena mereka hanya ketemu Dia, mau makanan, mau kesembuhan. Mereka kenal Yesus, mereka percaya Yesus. Tapi Yesus tidak percaya kepada mereka. Saudara, mengenal dan dipercaya oleh Tuhan adalah kekayaan dan kekuatan orang percaya. Kekayaan kita semua. Dan itu sebabnya pertanyaan, bagaimana cara supaya kita mendapatkan kekayaan yang seperti itu? Saudara, tidak ada jalan lain selain daripada kita berpusat pada Kristus secara utuh. Berpusat pada Kristus artinya berpusat pada firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus berpusat pada firman-Nya, firman Allah yang tertulis. Alkitab sering memakai kata logos dan rema. Tapi sore ini saya tidak mau berbicara kepada saudara tentang logos dan rema. Saya mau berfokus bagaimana kita harus berpegang kepada firman Allah. Karena itu adalah kekayaan dan kekuatan kita. Dua kenyataan yang tidak terpisahkan itu, saudara. Bergantung kepada Kristus sebagai firman Allah yang hidup. Dan bergantung juga kepada firman-Nya yang tertulis. Itu adalah kekayaan dan kekuatan kita. Hanya dengan mengerti firman-Nya,
kita yang mengaku cinta Yesus, kenal Yesus, dapat tahu apa isi hatinya. Kita tahu apa yang dia suka. Kita tahu apa yang dia inginkan dari kita. Kita tahu apa yang dia tidak suka. Dengan demikian, setiap hari kita bisa menyenangkan hatinya. Ada yang pacaran di sini toh? Banyak. Apa saudara? Bagaimana saudara tahu apa yang pasangan saudara inginkan? Saudara harus tahu isi hatinya. Saudara tahu apa yang dia suka, makanan yang dia tidak suka, apa yang dia tidak suka. Dengan demikian saudara dapat menyenangkan dia. Supaya hatinya berjuta rasanya. Ya kan saudara? Dulu zaman saya pacaran ada lagunya itu. Jatuh cinta berjuta rasanya. Tapi sekarang jatuh cinta berjuta habisnya. Saudara ya, orang percaya juga seperti itu saudara. Kita juga harus tahu apa isi hati Yesus dengan cara membaca, merenungkan firman Allah. Tema kita sore ini adalah firman Allah adalah kekayaan dan kekuatan kita. Saudara, jemaat di Philadelphia, jemaat yang kecil. Tadi kita membaca, kekuatannya tidak seberapa. Tuhan tahu kekuatan mereka tidak seberapa. Tapi saudara, Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau. Pintu telah dibukakan bagimu. Bahkan secara implisit pada ayat yang ke-11, telah tersedia mahkota bagi mereka. Ayat 11 itu mengatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Secara implisit jemaat ini sudah tersedia mahkota bagi dia. Saudara, dari 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu, tidak ada satu pun jemaat yang direkomendasi seperti itu. Ketiga frase dikasihi, pintu dibuka tersedia, itu menunjukkan bagaimana di hadapan Allah, jemaat ini adalah jemaat yang Allah, di mata Allah kaya. Kenapa? Untuk satu alasan, karena mereka berpegang pada firman Allah. Saudara, dalam pasal yang sama ayat 1 saudara baca tentang jemaat di Sardis. Jemaat ini adalah jemaat yang besar, jemaat yang kaya. Dan menurut ukuran dunia ini adalah jemaat yang kira-kira menjadi jemaat favorit kita pada saat ini. Saya berpikir inilah gereja yang besar. Anggotanya juga mungkin di sana ada PhD, doktor, MTH apalagi. Bahkan mungkin juga mukjizat ada terjadi di sana. Sehingga saudara, apa dikatakan orang? Jemaat ini, jemaat yang hidup. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan mengatakan pada ayat 1, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Engkau dikatakan orang hidup. Engkau dikatakan di dunia ini sebagai jemaat yang hidup. Tapi Tuhan katakan engkau mati. Saudaraku yang kekasih, lebih kurang 3.000 tahun yang lalu, Daud mengungkapkan kekayaan firman Tuhan itu dalam tulisannya Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Kalau bisa ditampilkan ayat itu. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11.
Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas. Bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih kekayaan firman Tuhan digambarkan oleh Daud sebagai emas. Bukan hanya emas biasa, tetapi emas tua, saudara. Kekayaannya digambarkan sebagai madu, bukan juga madu biasa, tetapi madu dari sarang lebah. Saudara, Daud mengalami di dalam hidupnya. Daud telah menjadikan firman Allah kekayaan dalam hidupnya. Taurat Tuhan itu sempurna, titah Tuhan itu tepat. Adakah kata-kata yang saudara bisa buat menggambarkan kekayaan firman Tuhan lebih dari apa yang dikatakan oleh Daud? Saya kira tidak. Daud menggambarkan kekayaan firman Tuhan dengan luar biasa, saudara. Dan 500 tahun yang lalu, Martin Luther kembali menuliskan apa yang dituliskan oleh Daud. Kekayaan firman Tuhan. Dalam dalilnya yang ke-62, dia mengatakan, kekayaan orang percaya adalah firman Allah atau Injil Kudus. Kita baru saja menjalani hari reformasi. Martin Luther menulis 95 dalilnya. Dan dalam dalil yang ke-62 dia menulis kekayaan orang percaya adalah firman Allah. Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur punya gereja yang besar. Kita bersyukur punya sekolah yang megah. Kita bersyukur kalau gereja kita punya dana yang banyak. Kita bersyukur punya paduan suara musik yang luar biasa. Tapi ingat, kekayaan kita bukan itu. Kekayaan kita tetap ada pada firman Allah. Amin, saudara. Inilah kekayaan kita. Inilah kekuatan kita seperti yang dikatakan oleh Luther. Betul bahwa kita semua orang percaya masih berdosa. Karena memang faktanya seperti itu. Sekalipun kita sudah hidup baru, sekalipun kita terus-menerus bergaul bersama dengan Tuhan, faktanya kita masih berdosa. Itulah sebabnya dalam ibadah tadi kita mengaku dosa. Karena kita sadar di hadapan Allah kita masih berdosa. Semakin saudara dekat kepada Allah, bukan semakin saudara bisa melihat dosa orang lain. Semakin saudara dekat kepada Allah, semakin saudara lihat besarnya dosa saudara. Saudaraku yang kekasih, betul kita masih berdosa. Tapi saudara tahu firman Allah kuat, bukan karena kita. Kalau kita selalu melihat diri kita, kita penuh dengan ketidaklayakan. Tetapi ketika pada sore hari ini saya berbicara tentang firman Tuhan, bahwa dia kuat karena memang dia kuat. Dia kuat karena ada Roh Kudus yang menopang firman Allah. Malam sebelum Yesus disalibkan, dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengirim kepadamu seorang penolong, nama lain dari Roh Kudus. Dia akan mengajarkan kamu, dia akan mengingatkan kamu, akan apa? Akan semua apa yang pernah aku katakan. Roh Kudus menjadi jaminan firman Tuhan ini kekuatan bagi kita. Ada banyak orang yang salah pikir, saudara. Firman Allah menjadi kuat
karena dia percaya kepada firman Tuhan. Bukan, saudara. Firman Tuhan kuat karena ada Allah yang menopang firman-Nya. Dan itu adalah firman Allah sendiri. Roh Kudus yang menjaga dan menopangnya. Dan karena kita percaya Roh Allah itu menopangnya, maka kita percaya kepadanya. Jangan balik. Saya tidak punya gadget, saudara. Tapi istri saya punya. Dia punya 2 lagi. Jadi saya selalu dengar orang yang berkhotbah seperti itu. Saudara, orang itu mengatakan firman Allah menjadi kuat karena dia percaya kepada firman Allah. Waduh, firman Allah adalah kuat karena dia firman Allah. Karena dia keluar dari mulut Allah. Dan karena itu, kita orang berdosa ini mempercayainya. Itulah kekuatan dan kekayaan kita. Saudara, kita kembali. Jadi meskipun kita adalah orang-orang yang masih berdosa, tidak ada keraguan. Kita harus terus membaca firman Tuhan. Tentu kita harus menyesali dosa kita. Kita jangan berbuatnya lagi. Firman Allah berkuasa, saudara. Jangan lihat dirimu dengan segala kelemahanmu, tapi lihat firman Allah yang menjadi kekuatanmu. Saudara, Mazmur 12 ayat 7, mari kita periksa ayat ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Pernah saudara renungkan ayat ini? Janji Tuhan itu berarti firman Tuhan. Dikatakan bagaikan perak. Di mana itu perak? Perak itu adalah gambaran firman Tuhan. Di mana itu perak? Ada di peleburan tanah. Pada masa perjanjian ini ditulis saudara, peleburan itu adalah tanah liat. Dan tanah itu adalah saudara dan saya. Dan perak itu ditaruh di situ. Kemudian apa? Ada api, saudara, yang meleburkannya 7 kali. Itu berarti firman Tuhan itu berlaku bagi kita yang lemah-lemah ini, saudara. Tetapi ditopang oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga dia berarti bagi saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, kita harus jelas tentang hal ini. Jikalau tidak, keraguan kita, iman percaya kita bisa goyah. Hari-hari ini memang kita banyak tantangan dalam soal membaca firman Tuhan. Kita bersyukur pada zaman Martin Luther belum ada gadget. Seandainya ada gadget, saya yakin Martin Luther tidak bisa membuat 95 dalilnya. Baru dia baca sebentar, blur lagi. Baru kita baca 10 menit, masuk WA, hilang lagi. Saudara, kita perlu merenungkan hal ini. Sekalipun kita penuh dengan kelemahan, tapi firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh pemazmur, kita semua yang mendengar dan membaca ini adalah seperti tanah. Dan perak itu adalah firman Tuhan. Dan Roh Allah akan membakarnya, saudara. Martin Luther, Calvin, John Wesley, William Carey, bukan orang-orang yang sempurna, saudara. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Tetapi mereka telah dipakai oleh Tuhan melalui kuasa firman-Nya. Dan mereka semua telah menjadi pemenang.
Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang di Korintus 12 ayat 10 mengatakan, terlebih suka aku dalam kelemahan, sebab ketika aku lemah, aku kuat. Saya tidak bilang saudara hidup dalam kelemahanmu, tidak. Kita semua masih harus berjuang, dan saya kadang-kadang pikir mungkin sampai mati kita berjuang dengan kelemahan ini. Ya, mungkin sampai mati kita lepas dari satu kelemahan, datang kelemahan yang lain. Lepas dari ini, datang lagi. Kadang-kadang saya berpikir umur saya sekarang 66 tahun. Sampai kapan ini begini? Kesimpulan saya mungkin sampai tarikan napas saya yang terakhir, saya baru lepas dari semua kelemahan ini. Tetapi firman Tuhan sore ini tidak berbicara tentang kelemahan itu. Dia berbicara tentang firman Tuhan yang berkuasa. Saudaraku yang kekasih, semua orang-orang yang lemah itu telah dipakai oleh Tuhan. Hal yang sama bisa terjadi pada saudara dan saya. Saudara, Yesus memberi contoh yang baik bagi kita. Bagaimana cara kita memperlakukan firman Tuhan. Dalam Matius pasal 4, dalam pencobaan di padang gurun, Yesus memberikan contoh bagaimana firman Allah yang tertulis bisa menjadi kekuatan bagi kita. Setiap kali Yesus dicobai, apa yang Yesus katakan? It is written. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Artinya apa? Yesus memakai firman Allah yang pada waktu itu ada tertulis. Saudara, demikian berkuasa. Dan Yesus mengalahkan semua pencoba-pencoba itu. Dan dengan demikian menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana menerapkan firman Allah yang tertulis menjadi kekayaan dan kekuatan kita dalam hidup ini. Saudara, jangan pernah merasa saudara lebih kuat daripada setan. Dan jangan juga merasa karena saudara mungkin S3, saudara lebih pintar daripada setan. Setan itu kalau ada S4, dia S4 saudara. Dia jauh lebih pintar. Karena dia sudah pengalaman dengan dosa. Saya mungkin masih berpengalaman 60 tahun. Pak Ivan mungkin 50 tahun. Saudara yang lebih muda mungkin seumurmu. Tapi setan sudah seumur dunia ini saudara. Saudaraku yang kekasih, saya juga tidak sedang mengatakan kepada saudara bahwa Alkitab akan menjadi mantra bagi kita, tidak. Ya, tidak. Tetapi saya ingin mengatakan, Yesus pernah memakai Alkitab yang tertulis menjadi kekuatan bagi dia. Saudaraku yang kekasih, setiap kali Yesus dicobai, dia mengatakan, ada tertulis. Saudara, seperti saya katakan tadi, saya tidak mengatakan kita menjadikan Alkitab ini sebagai ajimat atau mantra. Tidak saudara. Sepanjang isinya saudara tidak mengerti, saudara tidak renungkan, saudara tidak percayai, kata-kata itu sedikit berguna bagi saudara. Tetapi jika saudara mempercayainya, di sanalah dia menjadi kekuatan bagi kita. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, firman Allah bagai pedang yang bermata dua. Dia tajam. Dia dapat membelah roh dan jiwa. Bahkan dia bisa membelah sumsum tulangmu. Efesus 6 ayat 17. Di sana dikatakan, pakailah pedang roh yang adalah firman Allah. Saudara, berkali-kali Alkitab mengatakan
firman Allah berkuasa. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dari mendengar firman Tuhan, saudara, iman kita bertumbuh. Setan tahu firman Tuhan itu berkuasa, sama dia taunya bahwa Yesus juga berkuasa. Dia tahu bahwa depan firman Tuhan dia tidak berdaya. Itu sebabnya dia coba untuk terus mengganggu kita. Dia mengganggu kita dengan tahap pertama, dia mencoba untuk membuat kita ragu akan firman Allah, saudara. Ketika Yesus dicobai, setan berkata seperti ini, jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Saudara, itu pertanyaan provokasi. Setan memprovokasi Yesus, jika engkau benar anak Allah. Kalau saudara perhatikan Matius 4 itu, maka saudara melihat di dalam Matius 3 baru saja Yesus mendapat rekomendasi dari Bapaknya dalam bentuk burung merpati. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus baru saja menerima gelar itu. Dan sekarang setan memprovokasi. Jikalau engkau benar anak Allah. Tapi Yesus tidak melayani setan, saudara. Dia tidak terprovokasi. Dia tahu bahwa dia adalah anak Allah. Dan setan gagal. Tetapi apakah setan pernah berhasil? Ya, saudara. Ketika dia di Taman Eden, dia berhasil memprovokasi Hawa. Apa dia bilang? Saya sedang berpikir, saya sedikit alegoris, nggak apa-apa ya. Saya sedang berpikir pada sore itu Hawa mungkin sedang jalan-jalan di taman. Dan dia makan dari buah yang boleh dimakan. Bukan dari buah terlarang, tidak. Dia makan dari buah yang boleh dimakan. Lantas iblis datang. Apa iblis bilang? Bukankah semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Bukankah semua? Dia provokasi lagi Hawa, saudara. Ya. Dan Hawa terprovokasi. Hawa bilang apa? Oh tidak. Semua kami boleh makan. Hanya satu. Di sanalah kesalahan Hawa, saudara. Hawa terprovokasi dan akhirnya setan berhasil dan Hawa kalah. Saudaraku yang kekasih, setan itu ahli provokasi. Tadi saya mengatakan dia luar biasa pengetahuannya. Firman Allah yang sederhana bisa dia putar balik menjadi rumit. Dia mirip-mirip dokter juga, saudara ya. Dokter juga begitu kadang-kadang, ada penyakit, wah ini parah ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Setan itu luar biasa, dia ahli teologi, saudara, dia tahu. Firman Allah yang begitu sederhana, dia putar balik membingungkan orang. Saudara, sekarang kita melihat bagaimana firman Allah dapat menjadi kekayaan bagi kita. Ada banyak, saudara. Tapi pada sore hari ini dalam waktu yang pendek ini, saya hanya ingin mengangkat beberapa hal. Bagaimana firman Allah bisa menjadi kekayaan dan kekuatan kita. Yang pertama, saudara, firman Allah membuat iman kita bertumbuh. Roma 10 ayat 17. Firman Allah membuat iman kita bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, jelas kita tidak bisa mengukur iman seseorang. Tapi melalui kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat sebenarnya bagaimana iman seseorang. Ya,
Ambil contoh, kalau saya memeriksa Alkitab saudara, dan Alkitab itu bersih dari Kejadian sampai kitab Wahyu, saya bisa berpikir, ada kemungkinan saudara tidak pernah membaca. Yang kedua, saudara mungkin pernah membaca, tapi membaca saja, tidak pernah memikirkannya. Tidak pernah merenungkannya, tidak pernah merefleksikannya bagi saudara. Dan itu masih bersih dari Wahyu dari Kejadian sampai Wahyu. Sementara kalau saya melihat Alkitabnya Ibu Tri misalnya, dan saya melihat di sana ada banyak stabilo. Di atas stabilo itu ada tulisan lagi. Tanggal 26 bulan 1 2001 misalnya. Saya bisa mendapat kesimpulan, pasti ayat itu pernah dibaca oleh Ibu Tri, dia renungkan, dan dia refleksikan dengan tanggal yang dia tulis, pasti ada sesuatu yang terjadi pada dia. Mungkin pada waktu itu dia jatuh cinta dengan Dokter Dani, mungkin juga pada waktu itu mungkin dia ditabiskan jadi pendeta, saya tidak tahu. Tapi intinya yang saya mau katakan, pasti ayat itu dia pernah baca, dia pernah refleksikan, dan itu sebabnya dia stabilo, dan di atas stabilo itu dia tulis. Saudara bertanya, kira-kira orang yang punya iman dengan Alkitab yang bersih tadi, dengan Ibu Tri yang punya Alkitab seperti ini sama enggak? Kita bisa mengukur, pasti tidak sama. Saudara yang kekasih, James Fowler, seorang profesor di Amerika, pernah meneliti tentang perkembangan iman. Dia mengumpulkan orang-orang Kristen, Protestan, dia mengumpulkan orang-orang Katolik, dan dia mempelajari. Dia menulis buku 7 Stages of Faith. Ada 7 tahap-tahap iman. Dari iman yang paling rendah, undifferentiated faith, sampai complete faith, perfect faith. Dia mengatakan orang-orang undifferentiated faith ini mungkin ada orang-orang yang Kristen, tetapi mungkin dia tidak tahu kenapa dia menjadi Kristen. Dia ke gereja, tapi mungkin begitu firman Tuhan dia keluar merokok. Nanti pas berkat, dia masuk lagi. Ya. Ada orang seperti itu saudara. Saya mengatakan ada karena saya melihat. Ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, jikalau kita membaca firman Tuhan seperti kata firman Tuhan dalam Roma 10:17, orang-orang yang undifferentiated faith ini mungkin imannya bisa bertambah. Mungkin imannya bisa menjadi mystical faith. Mystical faith itu seperti apa? Itu adalah orang-orang yang percaya juga Alkitab, saudara. Tapi ada mistis-mistisnya di dalam. Jadi kalau dia suka mimpi buruk, maka ditaruh Alkitab ini di tepi tempat tidurnya. Kalau dia mau naik pesawat, Alkitab ini dia bawa di tasnya. Ini mistikal. Ya. Ada mistis-mistis, tapi oke lah. Itu jauh lebih baik daripada undifferentiated faith. Ya. Sekarang dia sudah mempercayai Alkitab, walaupun mungkin masih salah-salah, tapi itu jauh lebih baik daripada yang tadi. Nah, apa yang saya mau katakan kepada saudara? Saya mau mengatakan kebenaran firman ini. Ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita merenungkannya. Sebagian kita mungkin menghafalnya. Dan setiap hari kita melakukannya. Saudara, iman kita akan bertumbuh. Firman Allah menjadi kekayaan dan kekuatan bagi kita. Karena dia membuat iman kita bertumbuh. Amin saudara, amin. Yang kedua, kita bertumbuh dalam segala hal yang baik. 1 Petrus 2 ayat 2.
Firman Allah menjadi kekayaan dan kekuatan kita karena kita juga bertumbuh dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Banyak orang mengira ayat ini bayi yang suka susu itu adalah orang yang menyukai hal-hal rohani. Sebenarnya kalau kita membaca konteks kitab Petrus, bukan itu saudara. Kalau saudara membaca dari kitab Petrus pasal 2 tadi, pada ayat yang pertama Petrus sedang berbicara tentang orang-orang percaya yang dulu kesukaannya adalah fitnah, tipu-tipu, iri hati, dosa percabulan. Petrus sedang berkata seperti itu. Dan kemudian pada ayat yang kedua dia mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni. Petrus bukan berbicara tentang susu. Allah juga tidak berbicara tentang susu, tapi Petrus sedang berbicara supaya kamu menjadi anak-anak Allah yang suka akan perbuatan-perbuatan yang baik. Sudahlah, kalau sudah putuskan menjadi hamba Allah, lempar jauh-jauh itu iri hati. Sudahlah, saya mau panggil anak atau adik-adik ini, karena anak saya juga lebih tua dari saudara. Ya kan? Anak-anakku yang sudah menyerahkan dirinya di sini untuk menjadi hamba Tuhan, sudahlah, yang najis-najis itu sudah. Saudara-saudara kita yang sudah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, sudah, fitnah itu tidak ada lagi. Itu yang dikatakan Petrus. Firman Allah menjadi kekayaan dan kekuatan bagi kita. Karena melalui pembacaan firman Tuhan kita didorong untuk melakukan apa yang baik. Yang ketiga, kebijaksanaan. Mazmur 119 ayat 130 saudara. Pemazmur berkata, bila firman-Mu tersingkap, maka akan memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kata pengertian di sana saya sudah periksa saudara, itu maksudnya adalah kebijaksanaan. Bila firman-Mu tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi kebijaksanaan. Saudara, kita sungguh-sungguh memerlukan kebijaksanaan pada hari-hari ini saudara. Hanya orang bodoh yang merasa dirinya bijaksana. Tetapi orang bijaksana selalu merasa dirinya bodoh. Dengar saya saudara, hanya orang bodoh yang merasa bijaksana. Tetapi orang bijaksana merasa dirinya bodoh. Itu sebabnya orang bijaksana ini mencari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan matanya disingkapkan melalui firman Tuhan. Tuhan memberikan dia pengertian sehingga dia beroleh kebijaksanaan. Saudara, hari-hari ini kita memerlukan kebijaksanaan. Hari-hari ini kebijaksanaan itu saudara, kenapa datang kebijaksanaan? Karena orang berpikir dulu baru bertindak. Orang bijaksana tidak bertindak dulu baru berpikir. Tetapi kita sekarang dengan gadget, posting dulu baru berpikir. Betul toh? Upload dulu baru berpikir. Saudara, kita memerlukan kebijaksanaan hari-hari ini. Saya melihat di belakang dan di sini ada pendeta-pendeta. Kita juga pendeta. Semakin hari semakin tua, kita bukan bisa melihat dosa kita, tapi semakin pintar kita lihat dosa orang lain. Waduh. Saudara, seharusnya semakin kita rohani, semakin kita tua, semakin kita bisa melihat dosa kita. Tidak pernah menjadi tukang parkir saudara. Saudara pernah lihat tukang parkir? Maju, mundur, maju sedikit lagi Pak, mundur lagi, sedikit lagi maju. Apa hasilnya saudara? Mobil saudara parkir dengan benar, lurus. Betul toh? Pernah lihat tukang parkir? Ya kan? Begitu saudara parkir, mundur Pak, mundur. Saudara mundur lagi. Udah mundur, maju lagi Pak, maju. Mundur sedikit lagi. Mundur.
kapan menasehati. Sebagai pelayan, kita membutuhkan kebijaksanaan. Firman Tuhan menjadi kekuatan dan kekayaan kita karena memberi kita kebijaksanaan. Yang keempat, saudara, firman Tuhan menjadi kekayaan dan kekuatan kita karena dia menjadi pertahanan kita atas dosa. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Saudara, kita hidup di zaman di mana dosa bukan lagi hitam putih, tapi abu-abu. Artinya tidak jelas. Tanya aja, merokok salah enggak? Gereja akan berdebat. Ya. Ada gereja bilang dosa. Gereja saya pasti bilang tidak dosa. Terus? Saudara, saya pernah punya satu pasien, orang Kristen. Dia bertobat dari merokok bukan karena pendeta. Karena dia bingung, sana pendeta bilang begini-begini, dia bingung. Satu kali dia berobat, batuk-batuk, terus saya bilang, Pak jangan merokok. Terus saya bikin lucu-lucu sama dia. Kenapa dokter? Iya Pak, kalau kita memang didesain Tuhan untuk merokok, maka Tuhan akan bikin hidung kita di atas kepala. Supaya ketika kita sudah hisap rokok, asapnya langsung lagi sakit lagi. Saya lihat sudah tidak merokok. Dia bilang, dok, saya sudah putuskan tidak merokok. Karena lucu-lucunya dokter. Keluar di atas kan, bagus. Daripada keluar di sini lagi, mata lagi harus begini-begini. Saudaraku yang kekasih, hari-hari ini, jikalau kita berdebat tentang dosa, kita akan habis energi. Kenapa? Dosa sudah ada di tempat abu-abu. Padahal dosa itu sebenarnya jelas kalau kita bilang putih dan hitam. Jelas mana dosa, mana tidak. Dan hanya firman Tuhan yang bisa menjelaskan itu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Saya mau baca anak-anak muda ini baca. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Lanjut. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janji-janji Tuhan menjadi tameng untuk kita berbuat dosa. Beberapa saudara konsultasi dengan saya soal-soal kelemahan saudara. Saya selalu mengatakan, sebelum engkau dirangsang lagi oleh hal-hal yang jahat, sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Jikalau firman Tuhan katakan, firman Tuhan dapat menjaga kita dari dosa saudara, itu adalah ya dan amin. Yang terakhir saudara, cermin bagi kita. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Saudara, firman Allah menjadi cermin. Saudara, ini semua adalah hamba-hamba Tuhan, yang di belakang juga adalah calon-calon hamba Tuhan. Betapa sering dari mulut kita keluar firman Tuhan. Betapa sering keluar nasihat-nasihat. Siapa yang menasihati kita? Enggak ada. Bahaya sekali menjadi pendeta itu, menjadi hamba Tuhan saudara. Jikalau saudara bersalah, tidak ada lagi yang berani nasihati saudara. Sementara saudara beraninya menasihati orang. Tetapi pada saat kita membaca firman Tuhan, ketika kita membuka pikiran dan hati kita, firman Tuhan akan bertanya kepada kita, apakah yang kau katakan
sudah kau lakukan. Apakah yang kau katakan sudah kau lakukan? Saudara, demikianlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan kekayaan bagi kita. Dia menjadi cermin bagi kita untuk melihat diri kita. Karena kita berbicara kepada orang. Dan tidak ada orang yang lagi memeriksa diri kita. Tetapi pada saat di hadapan kita ada firman Tuhan, dia menjadi cermin bagi kita untuk memeriksa diri kita. Saudaraku yang kekasih, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Kekayaan bagi kita dalam melanjutkan seluruh pelayanan yang atasnya nama Tuhan kita terus dinyatakan. Kiranya firman kekayaan dan kekuatan dari firman Tuhan akan mendorong kita untuk memberi waktu terbaik kita, menyisihkan waktu-waktu terbaik kita untuk membaca, merenungkan, dan menyimpannya di dalam hati kita. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami orang-orang yang lemah ini. Kami percaya firman-Mu kekayaan dan kekuatan bagi kami. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami. Oleh Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara, menyambut firman Tuhan sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi. Silakan choir. Mari kita menyanyinya dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 27, Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang berdiri dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lepas. Ku berdiri atas Ku berdiri atas firman-Mu, sabda yang suci serta benar, setia satang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Tiap baris dan semua kata berisi roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu dan mau tinggal dengan setia. Biar angin topan menempuh, selamanya Ia tetap teguh. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak
berdiri atas firman-Mu, tetap sampai pada ajalku, telah ku rasa penghiburannya, bila ku jalani lemah. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa, firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Doa syafaat sekaligus doa persembahan dipimpin oleh Bapak Charles Tesi MTH, dipersilakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh kami puji dan sembah, Bapa penguasa, pencipta langit dan bumi. Kami datang kepadamu di sore hari ini ya Bapa, menaikkan puji syukur kami. Kami boleh rasakan, kami boleh nikmati keberadaan kami pada sore hari ini. Baik kami sebagai dosen, mahasiswa maupun sebagai alumni. Engkau masih berkenan untuk kami duduk bersama, beribadah, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami akan bersatu hati untuk menaikkan doa dan permohonan kami. Kami bersatu hati untuk mendoakan yayasan, pengurus yayasan. Bapa, berkenan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, anak cucu mereka. Buat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Pak Robi, Ibu Tri, Pak Ivan, Pak Yunus. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka. Berkati suami, istri, anak-anak mereka. Buat mereka berhasil dalam pendidikan mereka. Kami bersatu hati juga untuk mendoakan para dosen di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat mereka. Sebagai pendidik, pengajar, biarlah hikmat Tuhan senantiasa menyertai mereka. Sehingga mereka boleh menjadi alat untuk memperlengkapi mahasiswa yang ada di tempat ini. Bapak, kami juga berdoa untuk para mahasiswa di tempat ini dalam pendidikan mereka. Berkenan Bapak, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, memberi hikmat Tuhan, kepintaran, akal budi, ingatan yang kuat, buat mereka berhasil dalam pendidikan mereka, sehingga mereka boleh menjadi calon-calon hamba Tuhan, dimanapun Tuhan akan memakai mereka, mengutus mereka, biarlah mereka boleh berhasil mencapai apa yang mereka cita-citakan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa pada sore hari ini, untuk para alumni, baik yang sudah mendapatkan pelayanan Bapak, dimanapun mereka Engkau percayakan, baik yang sebagai terjun di dunia pengembalaan, yang sebagai guru, bekerja di yayasan, dimanapun Bapa, berkenan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai mereka, memberkati mereka, memberi hikmat Tuhan, buat mereka berhasil dalam apa yang mereka lakukan, sehingga melaluinya nama Tuhan yang semakin banyak yang memuji dan memuliakan. Kami berdoa untuk para alumni yang saat ini sedang bergumul mencari kesempatan pelayanan ataupun pekerjaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon buka jalan bagi mereka. Dimanapun Engkau akan memakai mereka, biarlah Tuhan juga yang berkarya, membuka jalan, menempatkan mereka kemana Tuhan akan mengutus mereka. Biarlah kasih setia Tuhan juga nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami senantiasa serahkan seluruh kehidupan kami. Apapun keberadaan kami, dimanapun kami berada, kami senantiasa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami bahwa firman Allah adalah kekuatan, kekayaan kami, dan kami hanya bersandar kepada firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, kami perkatakan selalu senantiasa seturut dengan firman Allah. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan, telah menguatkan kami, meneguhkan kami, bahwa firman Allah adalah kekuatan dan kekayaan bagi kami. Berkati hamba-Mu dalam tugas pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, istri, anak-anak, buat berhasil apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini juga kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini agar dapat menunjang untuk pekerjaan pemberitaan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya,
Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Simon Tarigan MTH dan Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini MTH. Kepada hambanya dipersilakan. Sementara perjamuan kudus dijalankan, kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 45. Di bawah salib Yesus, ku ingin berhenti, yaitu cadas yang teguh, pelindung yang letih. Salib Yesus tampak di mataku, sesosok tubuh terpencil, tersiksa bagiku. Hatiku yang remuk sedih melihatlah jelas, aku tiada layaklah dapat belah-belah. Saudara, setiap kali kita menghadap perjamuan ini, kita akan diingatkan kembali betapa kasih Tuhan kita yang tak terhingga kepada kita. Kita diingatkan kembali betapa berdosanya kita, tetapi Tuhan yang adalah Allah. Seperti kata lagu-lagu tadi, telah rela mati di atas kayu salib itu, supaya kita semua terlepas dari dosa. Itu sebabnya saudara, tidak ada satupun dari kita yang berani menghadap perjamuan suci ini tanpa kita bersikap hormat kepadanya. Nah, mari kita nyanyikan bait yang ketiga dari lagu itu. Sambil kita menyanyinya, kita memeriksa diri kita sebelum kita masuk dalam perjamuan ini. Ya salibku jadikan naungan rumahku, semata jaya wajahnya bagiku yang penuh. Biarkan dunia lepas, tak ada ruginya. Yang hilang dosa sajalah batu salibnya. Saudara, Tuhan Yesus pada malam sebelum ia disalibkan, dia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya.
Dia berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk peringatan akan aku. Dan setelah mengambil roti, ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah akan ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Silakan. Saudara, sambil cawan di jalan, kita nyanyi dengan setengah suara lagu tadi dari bait yang pertama. Di bawah salib Yesus, ku ingin berhenti. Yang itu cadas, yang teguh, pelindung yang
Saya ingin bertanya kepada jemaat sekalian, masih ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti dengan tangan kanan. Dan dengan iman dalam nama Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kita. Dan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, mari kita minum. Ibu Tri akan pimpin kita dalam. Kami hanya mau berkata terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Inilah anugerah besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ketika Engkau tersalib mencurahkan darah-Mu dan memberikan tubuh-Mu dicabik hanya untuk menebus dosa kami. Kami tahu dan mengerti dengan sadar Tuhan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan dengan itu kami hanya mau berkata terima kasih Tuhan. Dengan peringatan kami dengan perjamuan kudus ini, mengingatkan setiap kami orang-orang yang telah diselamatkan untuk mau pergi dan memberitakan Injil keselamatan itu juga kepada orang lain. Sehingga ada banyak orang lain yang boleh dimenangkan untuk Kristus melalui kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami mau menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Karena Engkau sudah lebih dahulu melayani kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau bersyukur untuk kesempatan kami boleh menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan pada sore hari ini. Amin. Jemaat Tuhan masih dalam sikap berdiri. Bersama-sama orang percaya, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman kepada badan pengurus jemaat yang bertugas, dipersilakan. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Atas nama Badan Pengurus Jemaat Gereja Kampus, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Simon Alexander Tarigan MTH yang telah menyampaikan khotbah pada sore hari ini, dan kepada Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini MTH yang telah memimpin perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati, serta seluruh pelayan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan dan alumni yang telah berkenan hadir dalam ibadah bersama pada sore hari ini. Pengumuman untuk kita sore hari ini kepada seluruh dosen dan tamu undangan dipersilakan untuk menuju guest house untuk menikmati santap malam bersama. Khusus bagi mahasiswa dalam asrama dan luar asrama akan mengambil konsumsi di Gedung Serbaguna lantai 1. Untuk anak asrama harap membawa tempat makan dan tempat minum sendiri, dan anak luar asrama telah disediakan tempat makan. Selanjutnya seluruh mahasiswa-mahasiswi angkatan 2020 dapat mengisi absen di Gedung Serbaguna setelah mengambil konsumsi. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan silakan untuk berdiri. Mari kita menyanyikan dari nyanyian Kidung Baru nomor 126, Tuhan memanggilmu. Apapun yang kita berdoa. Segala kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Kalau kami boleh membawa ibadah kami, kalau kami boleh menyembah-Mu datang di hadapan-Mu, kalau kami boleh sujud memuji dan mengagungkan nama-Mu, itu semua karena pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan di akhir daripada ibadah ini, kami mohon berkat Tuhan, berkati rumah tangga kami masing-masing, berkati tiap-tiap persekutuan kami, berkati kerja dan tanggung jawab kami, dan berkati persekutuan ini Tuhan, sehingga di tengah-tengah apa yang kami lakukan di sepanjang minggu yang baru, kami hanya mau menggunakan hidup yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan beri, hanya untuk memuliakan nama-Mu, sehingga melalui kehidupan yang ada, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan oleh dunia ini. Akhirnya jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Yesus Kristus yang adalah penyelamat kita, dan Roh-Nya yang kudus yang terus menguatkan dan menghibur kita untuk menjalani hidup di sepanjang hari dan selanjutnya. Di dalam nama Allah Bapa kami ini, nama Tuhan Yesus dan Roh-Nya yang kudus akan memberkati kita semua sekarang
dan selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk kembali dan masuk dalam saat teduh. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Alumni Sekolah. Kepada Bapak Charles Tesi, dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf, saya sebenarnya tidak siap untuk kata sambutan. Saya tidak disampaikan untuk kalau ada kata sambutan. Tetapi Bapak Ibu sebagai alumni, pengurus alumni Ikatan Alumni Pusat, kami hanya mau menyampaikan bahwa inilah kebersamaan kita. Jangan membuat alumni itu menjadi sebuah organisasi yang jauh. Tidak. Alumni itu adalah kebersamaan kita bersama. Adik-adik selesai, adik-adik masuk ke kami. Adik-adik juga jadi alumni. Jadi mari kita bangun alumni, mulai dari sekarang kita bangun alumni dengan kebersamaan bahwa kitalah cinta alumni, cinta alma mater. Itu yang tag yang kami berikan, yang kami visi misi kami pada saat ini sebagai kepengurusan kami. Jadi atas nama IKA Pusat kami mengucapkan mari kita bersama-sama membangun fellowship ini malam, kita bersama-sama menikmati makanan, minuman, dan kita membangun hubungan kebersamaan kita untuk membina hubungan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, saya pikir itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menyantap makanan, kepada Bapak Pendeta Robert Sokoy untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami bersuka cita karena Tuhan telah melengkapi dengan firman Tuhan. Sungguh benar Tuhan, makanan bagi jiwa kami, roh kami, pikiran kami adalah firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk dorongan, semangat yang Tuhan beri bagi kami sekalian. Dan sekarang melengkapi sukacita kami bersama dalam ibadah malam ini, kampus dan alumni. Kami bisa bersama-sama menikmati hidangan makan malam untuk tubuh jasmani kami. Dikuduskan, diberkati makanan minuman itu, membawa kekuatan kesehatan kepada kami sekalian. Demi Kristus Tuhan sumber berkat itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Berakhirlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.